Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Kiranya kita untuk mempelajari hukum acara. Nah, karena basic keilmuan saya adalah bidang perdata, Bapak Ibu sekalian, ini saya diminta berbicara hukum acara perdata. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini mudahan bisa memperkaya wawasan kita semua, terutama saya yang baru saja menggeluti bidang acara. Mohon izin Bapak Ibu ya kalau ada salah hilap, saya mengaturkan minta maaf terlebih dahulu. Baik. Bapak Ibu sekalian, materi kita pada hari ini saya bagi jadi 8 bagian. Kita akan berbicara surat kuasa, kita akan berbicara macam gugatan, kemudian kita akan berbicara mediasi, selanjutnya adalah tentang persidangan tanpa kehadiran tergugat, kemudian juga persidangan dengan kehadiran para pihak, selanjutnya ada kita tingkat banding, tingkat kasasi, dan terakhir kita akan berbicara sedikit menyentuh materi peninjauan kembali atau PK. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin kita akan mulai membahas bab 1 ya. Tentunya nih Bapak Ibu sudah menguasai mungkin ya. Insya Allah pasti ya, dan juga atau ada juga nih yang saya lihat audiensnya masih baru-baru fresh from oven ya. Semoga ini bisa menjadi refresh terhadap pengetahuan hukum acara perdata. Baik, saya akan mulai dengan pembahasan surat kuasa. Bapak Ibu, apa sih surat kuasa ya? Akan biasanya sebelum kita sidang begitu, sebelum kita membuka persidangan biasanya ada perkara, kemudian ada saja yang terkait dengan profesi Bapak Ibu sekalian nanti adalah advokat ya. Di sini akan ada klien yang datang kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika mereka minta wakilkan kepada Bapak Ibu untuk menyelesaikan perkara mereka di pengadilan, nah tentunya di sini pintu gerbangnya adalah surat kuasa dulu ya Bapak Ibu. Pintu gerbangnya adalah surat kuasa dulu. Nah, berdasarkan teori kuasa itu apa sih gitu ya? Kuasa. Nah, kuasa itu kalau dalam teorinya disebut bahasa Belandanya lastgeving atau lastgeving mandat gitu ya. Nah, ini diatur di dalam 1792 BW. Pasal 1792 sampai pasal 1819 KUH Perdata. Atau kalau saya sih lebih senang menyebutnya BW ya Bapak Ibu. BW. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengertian surat kuasa sebagaimana yang tertuang di dalam 1792 itu adalah suatu yang bisa Bapak Ibu underline di sini adalah pemberian kuasa merupakan sebuah persetujuan. Persetujuan yang berisi pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Jadi secara teoritis Bapak Ibu sekalian, kadang kita juga terlupa ya bahwa pada dasarnya, pemberian kuasa ini adalah sebuah bentuk dari perjanjian. Perjanjian, ya Bapak Ibu, ini adalah perjanjian. Tidak mungkin pemberian kuasa tidak dilandasi pada kesepakatan. Nah, ketika kita berdasarkan pada ini, kita nanti akan mengetahui bagaimana kalau memang surat kuasa itu merupakan sebuah perjanjian, tentu di sana akan lahir hak dan kewajiban para pihak. Ya, Bapak Ibu. Ya, di dalam surat kuasa itu akan lahir kewajiban hak dan kewajiban dari para pihak. Nah, yang kemudian di dalam pasal 1792 ini ditegaskan. Di situ ditegaskan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan. Karena ini suatu persetujuan, tidak lain tidak bukan, ya kita bisa menyatakan bahwa surat kuasa itu, pemberian surat kuasa adalah sebuah perjanjian di mana melahirkan hak dan kewajiban. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita gali lagi perjanjian yang seperti apa? Kalau kita gali lagi perjanjian
Mohon maaf, suara agak ini ya. Brainstorming, mohon maaf. Ya, halo. Ya, mohon izin bisa terdengar. Ya, jelas, Bu. Oh iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Di sini ditegaskan persetujuan yang seperti apa? Persetujuan yang sifatnya adalah memberikan kekuasaan pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Untuk melaksanakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa tadi. Ya, Bapak Ibu, dan di dalamnya semestinya ada kesepakatan. Nah, baik, kita lanjutkan. Unsur-unsur kuasa kalau begitu siapa saja, Bapak Ibu? Unsur-unsur pemberi kuasa itu unsur-unsur kuasa, surat kuasa begitu ya, atau perjanjian pemberian kuasa itu pertama adalah yang memberi kuasa tentunya, kemudian yang menerima kuasa, serta dalam hal ini adalah perbuatan atau hal yang dikuasakan, ya, perbuatan atau hal yang dikuasakan, authority given to certain course of act, ya, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah suatu hal yang tidak mungkin kalau kita berbicara pemberian surat kuasa, objek yang dikuasakan nggak ada. Nah, itu nggak mungkin, ya Bapak Ibu, tidak mungkin. Kemudian hanya ada pemberi kuasanya tanpa ada penerima kuasanya juga nggak mungkin. Bukan seperti itu. Ya. Jadi kalau pemberian kuasa, perjanjian pemberian kuasa, di dalamnya para harus tercantum ketika kita surat kuasa ya Bapak Ibu ya, membuat suatu surat kuasa, itu ada pemberi kuasanya, ada penerimanya, dan juga ada perbuatan yang dikuasakan. Apa sih yang menjadi isi dari pemberian kuasa tersebut? Kalau saya bandingkan flashback ya Bapak, bukan flashback sih, saya bandingkan begitu. Kalau dalam membuat surat kuasa itu pun kita juga harus hati-hati. Sebagai surat kuasa tentunya harus memenuhi unsur-unsur pembuatan surat atau pembuatan akta, di mana di dalamnya ada bagian awal akta begitu ya, awal surat, kemudian bagian isi akta dan juga bagian penutup. Nah, di bagian awal ini tentunya berisi komparisi. Yang di sini nanti dituangkan adalah para pihaknya, pemberi kuasanya siapa, penerima kuasanya juga siapa. Nah, kemudian bagian isi adalah maksud dan tujuan adakannya surat kuasa. Seperti tadi ada perbuatan atau hal yang dikuasakan. Nah, itu ada di bagiannya dan di bagian isi akta, dan itu harus ada, Bapak Ibu ya. Itu harus ada, serta kemudian di bagian penutupnya, seperti biasa bagian penutup surat seperti yang sudah biasa kita kenal. Oke. Kalau kita menyimak kembali, kita pretelin ya, saya breakdown ini Bapak Ibu, pemberi kuasa itu adalah siapa aja ya. Ini pun juga ada ketentuannya. Tidak sembarang tidak setiap orang dapat berposisi sebagai pemberi kuasa. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena kita kembali lagi kepada konsep surat kuasa adalah perjanjian, Bapak Ibu. Ketika surat kuasa perjanjian adalah sebuah perjanjian, yaitu perjanjian pemberian kuasa, maka di sini syarat sahnya perjanjian ini akan menjadi syarat sahnya surat kuasa. Ya, kita akan kembali kepada pasal 1320 BW. Di sana menyatakan bahwa perjanjian itu kan harus memenuhi 4 syarat ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pasal 1320 ada syarat cakap, ada syarat sepakat, ya, kemudian ada syarat objeknya, dan juga ada syarat kausa. Kausa yaitu kausa yang dibenarkan oleh hukum. Nah, dalam hal ini kan kalau kita lihat di buku BW, di BW kan kausa yang halal. Ini perkembangannya kita tidak berbicara halal haram lagi, ya. Di dalam perkembangannya ini kita berbicara tentang kausa yang dibenarkan oleh hukum, kausa yang dibenarkan. Seperti apa kausa yang dibenarkan itu akan kembali pada tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan. Ya, Bapak Ibu demikian. Nah, oleh karena itu, karena kita berkiblat pada 1320 BW, maka pemberi kuasa ini tentunya adalah orang yang cakap,
Bapak Ibu ya, benar-benar cakap. Tapi mohon izin, pemberi kuasa adalah orang yang dewasa, tapi dewasa dalam hal ini dewasa yang cakap, ya Bapak Ibu. Karena kan ada saja di kalangan kita di masyarakat begitu ya, dia dewasa kan tetapi ternyata tidak cakap, sebagaimana yang disebutkan di dalam BW. Dia nggak cakap, misalnya dia drunker begitu ya, kemudian dia shopaholic gitu ya, kemudian dia gila begitu, mengalami gangguan. Ini bisa ini ya, bisa apa Bapak Ibu, termasuk di dalam orang yang tidak cakap. Ya. Nah, dalam hal ini orang yang memberikan kuasa kepada orang lain itu satu pengertiannya. Kemudian kapasitas pemberi kuasanya seperti apa? Nah, di sini dapat dikatakan mohon izin, mohon maaf, bisa di-unmute bagi mereka yang mikrofonnya terbuka, mohon izin, supaya nggak ada suara tandingan. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Ini laptop saya bermasalah Bapak Ibu, jadi sedikit saja ada yang mic-nya itu terbuka, ini agak tidak nyaman jadinya. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Jadi di sini pemberi kuasa haruslah orang yang berwenang, befuhid, ya, orang yang berwenang, satu, dan juga tentu saja dia bekuam, ya, dia cakap untuk melakukan sebuah perbuatan hukum atau press handling. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya penerima kuasa juga seperti apa? Sama seperti tadi ya. Dia seorang penerima kuasa, kita pun berkiblat pada pasal 1320 khususnya tentang orangnya, personnya ya. Personnya itu kecakapannya seperti apa? Ya, di samping sudah ada unsur kesepakatan di dalam pemberian kuasa tersebut. Nah, di sini penerima kuasa tentu Bapak Ibu udah pada tahu, orang yang diberi dan menerima kuasa serta penerima kuasa haruslah orang yang berwenang. Kembali lagi, dia harus orang yang berwenang, dia harus befuh, dia harus bekuam, ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini ada lagi additionalnya Bapak Ibu ya, penerima kuasa harus memenuhi kualifikasi tertentu menurut undang-undang. Kualifikasi seperti apa? Gitu ya. Nah, ini juga sebagian para ahli menyatakan kualifikasi dia yang dilegalkan oleh hukum. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu ya. Tidak kedengaran suaranya, Bu. Kayaknya jaringan ini terhenti. Kita tunggu aja dulu ya. Sambil kita menunggu beliau, silahkan mengisi dulu presensi yang ada ya. Silahkan mengisi presensinya. Bentar juga nanti. Baik, Nah, mohon izin. Ya silahkan. Iya, agak nggak stabil di sini. Mohon izin nih Bapak Ibu, biasa nih ya kalau ini kan akhir-akhir bulan ya, nggak tahu di tempat saya ini kalau akhir bulan juga dia agak-agak ngambek dikit. Jadi sinyalnya itu turun nggak tahu kemana gitu ya, terlempar, sedikit terlempar. Pengaruh bulan tua kali. Iya, Bu. Iya, saya bilang sama nih kayaknya. Tapi ntar kalau sudah awal bulan dia kenceng aja ini Bu, terus. Iya, silakan Bu. Baik, mohon izin sebelumnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada terlempar lagi, mohon maklumnya begitu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian masih terkait dengan surat kuasa, yang penting adalah juga yang tidak kalah penting adalah perbuatan atau hal yang dikuasakan. Perbuatan yang dikuasakan itu harus jelas dan tentunya di sini ada pembatasan, yaitu tidak melanggar ketentuan undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, ya Bapak Ibu.
apakah nggak lucu ya Bapak Ibu kalau kita membuat surat kuasa untuk melakukan pencurian begitu? Ini kan suatu surat kuasa yang melawan hukum ini. Nah, ini tuh tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga terdapat kejelasan dengan dikemukakannya kewenangan penerima kuasa tentang perbuatan hukum apa yang dapat dilakukan dan akibat hukum apa saja yang akan mengikat bagi pemberi kuasa. Ya Bapak Ibu, sejauh mana dia bisa ini. Oke. Prinsip dan sifat pemberian kuasa. Ya Bapak Ibu, pemberian kuasa itu pada dasarnya adalah perbuatan sepihak. Ya Bapak Ibu, perbuatan sepihak. Kemudian perbuatan pemberian kuasa itu dapat dilakukan tertulis dan dapat dilakukan secara lisan. Mengapa demikian? Karena kita harus kembali lagi kepada basic pemberian kuasa ini adalah alasannya merupakan suatu bentuk perjanjian. Di mana perjanjian itu dapat dikatakan lisan, dapat dilaksanakan secara lisan dan juga perjanjian bisa dilaksanakan secara tertulis. Ya, Bapak Ibu. Tapi lazimnya surat kuasa tertulis, lazimnya. Ya, Bapak Ibu. Lazimnya surat kuasa bentuknya tertulis. Kemudian prinsipnya pemberian kuasa juga dilakukan secara cuma-cuma pada prinsipnya ya Bapak Ibu. Tapi kalau di dalam prakteknya gimana Bu? Silahkan Bapak Ibu yang punya jawaban masing-masing ya. Saya tidak memberikan suatu pagar untuk tidak ada jawaban selain bahwa pemberian kuasa dilakukan secara cuma-cuma begitu ya. Silahkan. Ini kita bisa paham sendiri begitu ya. Selanjutnya pemberian kuasa dalam hal mencakup hal-hal umum maupun juga hal-hal khusus. Oke. Kemudian kewenangan penerima kuasa terbatas. Nah, di sini ada rambu yang juga harus diperhatikan. Kewenangan penerima kuasa terbatas pada apa yang dikuasakan. Kalau memang kuasanya untuk mengambil contoh ya, mengambil BPKB aja, ya sudah ngambil BPKB aja. Tidak ada kewenangan lain misalnya mau menyerahkan, mengalihkan BPKB kepada orang lain, nah ini tidak dibenarkan oleh hukum. Justru kalau hal itu dilakukan, maka ini akan menjadi embrio dari adanya perbuatan hukum yang melawan hukum. Selanjutnya ada pemberian kuasa dapat disertai dengan hal-hal lain. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nih Bapak Ibu ya, yang namanya akademisi, mohon maaf nih, karena saya utak-atik hanya utak-atik akademis ya Bapak Ibu. Setiap kata itu ketika kita berbicara prinsip dan sifat pemberian kuasa, khususnya pemberian kuasa itu merupakan terus lagi sepertinya. Maaflah, nih ketidaknyamanannya nih. sebuah peran dari penerima kuasa. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian yang sering terjadi ya di ini, sering terjadi di lapangan begitu. Kuasa tiba-tiba dicabut, boleh enggak gitu kan? Ya boleh-boleh saja. Mengapa? Inilah legal reasoning-nya. Karena perbuatan pemberian kuasa itu merupakan perbuatan hukum sepihak. Di mana di dalam doktrinnya, karena itu merupakan perbuatan sepihak, maka di sini pemberi kuasa mempunyai hak untuk menarik dan mencabut kembali kuasa yang sudah diberikan tanpa meminta persetujuan dari penerima kuasa. Beda kalau pemberian kuasa ini merupakan suatu perbuatan yang dua pihak, ya, kehendak dua pihak misalnya begitu, ya. Nah ini tidak. Secara teoritis pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum yang sepihak sehingga akibat hukumnya, Bapak Ibu ya, akibat hukumnya pemberi kuasa bisa menarik atau mencabut kembali surat kuasa tersebut tanpa meminta persetujuan dari si penerima kuasa. Ya. Nah, di sini meskipun perbuatan sepihak, Bapak Ibu, ya akan tetapi apabila penerima kuasa sudah banyak mengeluarkan biaya untuk menjalankan kuasa tersebut, maka penerima kuasa di sini diperbolehkan untuk menuntut hak-hak tersebut. Ya, itu diperbolehkan. Ada yang melakukannya boleh, ada juga tidak, juga nggak masalah, gitu ya.
Nah, nanti kalau dia nggak bayar gimana, Bu? Ya, ini kalau saya sih malah silak apa ya? Itu ada juga tergantung, kalau saya biasanya kembalikan kepada ini moral gitu ya, tanggung jawab moral begitu. Kalau saya, ya kalau yang lain ya monggo begitu. Mau digugat juga silakan, gugatnya adalah dasar hukumnya tadi perjanjian surat kuasa. Akan tapi kalau mau gugat juga dasarnya apa Bapak Ibu ya? Dasarnya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Di sini pemberian kuasa dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Dasar hukumnya adalah pasal 1793 ayat 1 dan ayat 2 BW. Di sini di dalam diatur di dalam pasal 1793 diatur bagaimana cara memberikan dan juga menerima kuasa. Ya, Bapak Ibu. Di sini kuasa dapat diberikan atau diterima dengan suatu akte umum. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Dengan akte umum ya Bapak Ibu, dengan surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun lisan juga boleh sebenarnya. Tapi di sini saya sampaikan lazimnya adalah tertulis untuk menjadi suatu pembuktian. Ya. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam. Boleh juga itu dapat ditafsirkan seperti itu dan disimpulkan dari pelaksana kuasa yang diberi oleh kuasa. Selanjutnya Bapak Ibu, pemberian kuasa pada prinsipnya dilakukan secara cuma-cuma. Nah ini, jadi ini bukan kata saya ya Bapak Ibu. Tadi saya memberikan beberapa hal tentang prinsip-prinsip kuasa itu. Saya sumber yang saya pakai adalah BW ya. Jadi tadi kalau berbicara tentang cuma-cuma ini diatur di dalam pasal 1794 BW yang menyatakan bahwa pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Ya, jika dalam hal terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh menerima upah yang lebih dari apa yang ditentukan. Ya, apa yang ditentukan ini dalam kaitannya dengan pasal 411, lupa saya, 411 BW ya Bapak Ibu. 411 BW ya untuk wali. Namun karena advokat dalam hal profesinya yang bekerja secara profesional, maka pemberian imbalan tentu ditentukan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kalau Bapak Ibu ntar udah jadi advokat profesional, nggak mungkin ini apa surat kuasa, iya Bu, siap Bu, begini, kita buatin aja ya tanpa ada persetujuan, tanpa ada kesepakatan fee yang diberikan kepada Bapak Ibu, ini juga lucu juga gitu ya. Karena kalau sudah profesional tentu hal itu masyarakat pun juga ketika minta bantuan hukum kepada advokat yang sudah profesional, mereka tentu juga harus mengetahui, oh si ini tarifnya berbeda, oh tarifnya begini, 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 dan seterusnya ya. Bapak Ibu, mohon izin. Oke, selanjutnya ini kita berbicara pemberian kuasa mencakup hal-hal umum, yaitu karakteristik kuasa bersifat umum, karakteristik kuasa yang bersifat khusus juga demikian ya. Bersifat khusus itu dikhususkan pada tindakan-tindakan untuk tindakan-tindakan tertentu dan atas nama pemberi kuasa. Nah, masih dalam prinsip ya Bapak Ibu, di sini ada hal yang juga patut kita cermati. Kewenangan penerima kuasa itu terbatas pada apa yang dikuasakan padanya. Bagaimana diatur dalam pasal 1797 BW, dikatakan penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kekuasaannya. Yang melampaui kuasanya. Ya. Kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan sesuatu secara damai tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit dan seterusnya. Ini bunyi pasal 1797 ya Bapak Ibu BW. Ya. Saya tuliskan di sini maksudnya. Dan pada kuasa khusus, Bapak Ibu sekalian, biasanya batas kewenangan penerima kuasa telah ditentukan dengan jelas. Ini pada surat kuasa khusus. Sehingga apabila melebihi dari kuasa tersebut, maka
Artinya penerima kuasa telah melampaui kuasa yang diberikan. Baik. Selanjutnya pemberian kuasa dapat disertai dengan hak-hak lain, ya. Praktek kuasa khusus dewasa hampir semua memuat tentang adanya hak-hak tambahan, seperti adanya hak substitusi atau mengalihkan dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, di sini dasar hukumnya adalah dalam pasal 18-12 PW. Ya, di situ disampaikan penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberian kuasa yang berada di tangannya sehingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin kalau ada yang ingin ditanyakan boleh Ibu moderator, akan tapi di sini saya batasi tentang pemahaman surat kuasa dulu. Ya. Oh ya, silahkan kalau ada yang ingin menanyakan ya, para peserta PKPA hari ini, silahkan kalau malu-malu bisa di chat. Iya, iya. Supaya nggak bosen ya Ibu moderator Ya, kalau saya ngomong terus begitu. Iya, Tapi kita harus batasi dua terhadap arah, Boy. Iya. Ya, silahkan Pak Ketut Aman. Bentar, mohon izin. Silahkan Pak. Selamat pagi Bu narasumber dan juga Pagi. moderator. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Sangat luar biasa apa yang Ibu sampaikan, menambah wawasan kami yang sudah lama tidak bergelut lagi mempelajari ini Bu. Karena kami udah Terima tahun kasih, terima kasih Pak. tahun 96 tamat dah Bu. Jadi udah lupa sama sekali. Ya, ya, begini terima Bu. kasih. Kemarin ada saudara kami bikin surat kuasa di notaris, Ya. memberikan kuasa Notaris. kepada seseorang. Jadi kayaknya kuasa yang dibuat itu terlalu luas Bu. Ya. Isinya itu. Jadi setelah kuasa diberikan, jadi penerima kuasa ini menyalahgunakan kuasa yang diberikan. Misalnya terhadap ada utang piutang. Nanti setelah dapat dananya itu, penerima kuasa ini sudah dapat mengambil dana dari yang berutang itu. Akhir dana itu dipakainya sendiri Bu, tidak diberikan kepada pemberi kuasa. Dan juga banyak yang lain-lainnya. Jadi dia melampaui dari dari kuasanya itu disalahgunakan itulah. Itu bagaimana langkah kita untuk langkah untuk mengembalikan apa yang dia telah pakai yang melebihi dari kuasa yang diberikan itu. Mungkin itu Bu, barangkali. Terima kasih. Langsung jawab ya Bu Nur. Oh iya, baik Ibu moderator, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi begini, kalau menyimak yang tadi Bapak sampaikan, di sini terjadi menyalahgunakan kuasa ya Pak ya. Baik, sependek pengetahuan saya, kalau seandainya seseorang itu melakukan perbuatan yang melebihi di dalam surat kuasa, melebihi apa yang dimandatkan begitu ya, melebihi apa yang diperjanjikan. Sekali lagi Bapak siapa ini Pak Ketut ya Pak, mohon izin. Iya. Ini menurut sependek pengetahuan saya Pak, yang menurut saya itu dapat digugat sih Pak ya. Digugat dengan dasar gugatannya apa? Mungkin Bapak bisa mendasarkan gugatan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Mengapa demikian? Karena kita kembali kepada esensi dari pemberian. Nggak ada suaranya Bu.
Kayaknya hilang jaringan Pak Ketut. Iya. Halo ya, Ditunggu suara aja saya dulu. bisa Ya, sambung Ya, lagi. halo. Ya, sudah bisa. Mohon izin. Ya, sudah bisa didengar suara saya? Kedengaran, Mohon Bu. izin. Kedengaran, Bu. Baik, Udah. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut. Jadi begini, apa yang bisa dilakukan? Sependek pengetahuan saya, kita bisa melakukan sebuah tuntutan. Kita bisa menggunakan sebuah gugatan. Dengan dasar hukum apa? Dasar hukum perbuatan melawan hukum. Kenapa jadi ada perbuatan hukum? Dasarnya perbuatan hukum karena dia sudah melanggar perjanjian. Perjanjian apa di sini? Perjanjian pemberian kuasa. Karena ketika kita kembali tadi pada hakikat pemberian surat kuasa, sebagaimana pasal 1797 tadi dikatakan bahwa pemberian kuasa tidak lain adalah merupakan sebuah persetujuan, Pak Ketut. Nah, sebuah persetujuan yang tidak lain adalah sebuah perjanjian. Nah, kalau di dalam surat kuasa itu dikatakan dia hanya berwenang untuk mengambil saja, mengambil uang, akan tetapi ternyata dia melakukan sebuah perbuatan yang lebih dari itu, di mana dia memanfaatkan uang itu. Nah, disinilah kita dapat menjerat kalau dalam ini ya, itu sudah menyeberang ke ranah perbuatan yang melawan hukum. Ya, melawan hukum karena perbuatan tersebut dia merugikan orang lain. Dan di sini kita bisa mengajukan gugatan menurut saya dengan dasar 1365. Ya. Karena perbuatannya sudah melawan hukum, Pak, dan merugikan pihak lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu moderator, mohon izin saya teruskan lagi ya. Iya, silakan Ya, Bu. jadi ya. Belum minta waktu sedikit lagi, Bu. Iya, Pak. Iya. Kalau kira-kira itu kan secara perdata, Bu. Kalau kita masuk ke ranah pidananya, apa memungkinkan itu sebagai bentuk perbuatan penggelapan, ya, Bu? Mohon izin, kalau dalam bentuk penggelapan, asal memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di dalam pasal-pasal penggelapan 278, silakan, Pak. Ya. Kalau memang hal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pasal penggelapan, ya boleh. Ya. Tadi saya berbicara dalam tataran hukum perdata. Karena kan alas hak perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata. Mengapa saya katakan itu perbuatan perdata? Karena adalah perbuatan perjanjian. Perjanjian pemberian kuasa. Ya. Demikian Pak Ketut, semoga bisa ini. Ya, terima kasih. Mohon izin saya lanjutkan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada materi. Di sini ada jenis-jenis kuasa, ada kuasa umum, ada kuasa khusus, dan ada yang namanya kuasa istimewa. Apa yang dinamakan dengan kuasa umum? Nah, ini kuasa umum adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa mengenai tindakan-tindakan yang sifatnya umum. Seperti apa? Pengurusan harta, begitu. Nah, ini mungkin tadi kalau ceritanya Pak Ketut nih termasuk pada kuasa umum kayaknya ya. Kuasa umum ya sifatnya umum seperti pengurusan harta. Kemudian kuasa umum lagi diatur dalam pasal 1795 gitu ya. Kemudian ada kuasa umum yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk berperkara, untuk menghadap di muka pengadilan dan mewakili pemberi kuasa. Ya. Nah, ini dikatakan kuasa umum tidak dapat digunakan. Ini Bapak Ibu saya underline, saya kasih kita kasih penekanan bahwa kuasa umum tidak dapat digunakan sebagai itu nanti baru diadakan pelantikan di pengadilan. Berperkara atau menghadap mewakili pemberi kuasa, ya Bapak Ibu. Nah, itu kuasa umum nggak boleh. Kalau begitu kuasa apa yang diberi yang boleh? Ya, Nah, mohon izin dulu ya. kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan kepada pemberi kuasa kepada penerima kuasa mengenai tindakan atau hal-hal khusus untuk kepentingan pemberi kuasa. Ya, selanjutnya surat kuasa khusus ini dapat dibuat dengan akte di bawah tangan ataupun juga dengan akte otentik di hadapan notaris. Seperti tadi ya, mungkin keluarganya kasusnya Pak Ketut itu membuat surat kuasa di hadapan notaris boleh, ya.
itu hanya meningkatkan status surat kuasanya dari yang akte di bawah tangan menjadi akte yang otentik, di mana akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Maaf dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada yang disebut dengan kuasa istimewa. Apa itu kuasa istimewa? Kuasa istimewa adalah kuasa yang lebih khusus dari kuasa khusus. Jadi kalau ada kuasa, misalnya kalau kita bandingkan dengan misalnya ada martabak gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, ini siang-siang ngomong martabak nih. Ada martabak biasa, ada spesial, ada istimewa gitu ya. Jadi kalau ada surat kuasa biasa, ada surat kuasa umum, surat kuasa khusus, ini ada surat kuasa yang istimewa. Di mana surat kuasa istimewa ini ada surat kuasa khusus yang khusus lagi, gitu maksudnya ya. Di mana letak kekhususannya? Letak kekhususan kuasa istimewa dari kuasa khusus adalah sifat, perbuatan atau tindakan yang dikuasakan. Pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh si pemberi kuasa itu sendiri. Ya. Jadi perbuatan kekhususannya itu adalah didasarkan pada sifat dan juga tindakan yang dikuasakan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya perbuatan untuk memindahtangankan benda-benda hak milik pemberi kuasa. Ya, nah, itu kan khusus tuh. Ya, tidak boleh misalnya orang lain yang bukan pemilik kemudian memberikan kuasa untuk memindah barang yang bukan miliknya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian meletakkan hipotek atau hak tanggungan atas benda milik pemberi kuasa itu juga tidak diperbolehkan, merupakan perbuatan yang dapat dilakukan dengan kuasa istimewa. Membuat dan menandatangani akte-akte perjanjian serta mengucapkan sumpah penentu, sumpah taksir, ataupun sumpah pelengkap di persidangan di pengadilan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tadi bab 1 alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke bab 2, kita akan membicarakan tentang macam-macam gugatan. Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya mulai ini ya, kalau hukum acara perdata itu setelah ini yang paling seksi begitu ya, bicaranya adalah tentang gugatan. Apa itu gugatan begitu ya Bapak Ibu. Nah, gugatan, apa sih gugatan gitu ya? Kadang ada juga yang masih bingung gugatan itu seperti apa? Apa sih namanya gugatan? Apa surat biasa atau bagaimana? Ya. Jadi gugatan itu pada dasarnya adalah surat, sebuah surat yang ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada ketua pengadilan. Ya, ditujukan kepada ketua pengadilan di mana surat tersebut ya, surat gugatan tadi namanya, surat itu memuat kejadian-kejadian, memuat keterangan-keterangan atau memuat fakta-fakta yang diikuti tuntutan di dalamnya. Jadi yang namanya gugatan itu adalah sebuah surat. Surat yang kepada siapa? Kepada yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Isinya apa? Isinya adalah berupa keterangan-keterangan atau fakta-fakta hukum tertentu yang kemudian di dalamnya juga disertai dengan tuntutan yang kita mau begitu ya, yang kita tuntut lah seperti itu. Menuntut, silakan kita menuntut hak ya, biasanya kan menuntut hak begitu. Nah, gugatan yang selain memuat tuntutan, gugatan tidak hanya memuat tuntutan, selain memuat tuntutan mengenai perbuatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh tergugat, di sini tuntutan hak pun juga dapat memuat permintaan agar suatu keadaan menurut hukum menciptakan hubungan hukum baru atau meniadakan suatu hubungan hukum baru. Pasalnya adalah dasar hukumnya adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. Ya Bapak Ibu, jadi
mohon izin nih, mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi mungkin juga ini alhamdulillah kalau bisa jadi sebuah refresh ya. Gugatan itu selain tadi dia di dalamnya mengajukan tuntutan hak, nuntut hak nih ya Bapak Ibu ya, gugatan itu kan kita nuntut hak kita nih supaya dipenuhi. Misalnya kita ada mengalami suatu kerugian, kemudian kita gugat ke pengadilan. Di dalamnya tentu harus ada tuntutan hak kita. Akan tapi selain menuntut hak ya Bapak Ibu, gugatan yang kita ajukan tersebut, gugatan yang kita ajukan kepada ketua pengadilan tersebut dapat saja berupa suatu keadaan hukum yang sudah tercipta itu untuk ditiadakan, itu boleh ya. Kemudian juga menciptakan suatu hubungan hukum baru, itu juga boleh. Misalnya terkait dengan ada saja yang ada perkara perjanjian misalnya ternyata terbukti di dalamnya ada ketidaksepakatan ya, ada cacat kehendak dan sebagainya, maka dapat pula diajukan tuntutan untuk misalnya perjanjian itu ditiadakan begitu, karena misalnya menimbulkan akibat hukum merugikan salah satu pihak. Misal itu begitu ada ya Bapak Ibu ya. Ada gugatan yang di dalamnya memohon untuk perjanjian itu dapat dibatalkan. Nah, itu seperti itu juga ada ya. Jadi tidak hanya menuntut hak saja, kan tetapi di dalam gugatan tersebut dapat saja berisi tentang hal-hal yang seperti tadi, permintaan agar suatu keadaan menurut hukum ya, agar dinyatakan suatu keadaan itu menurut hukum, kemudian menciptakan suatu hubungan hukum baru atau meniadakan suatu hubungan hukum ya. Dasarnya apa? Silakan Bapak Ibu cross check di pasal 118 HIR ya, atau pasal 142 RBG. Baik. Kalau gitu macam-macam tuntutan seperti apa? Macam-macam gugatan seperti apa? Macam-macam gugatan bentuk-bentuknya ada dua. Bapak Ibu bisa melakukan gugatan tertulis dan bisa menggunakan gugatan lisan. Apa itu gugatan tertulis? Gugatan tertulis sebagaimana tadi dasarnya adalah pasal 118 HIR. Nah, di sini gugatan tertulis itu mempersyaratkan kejelasan isi gugatan, identitas para pihak, isi gugatan, tanda tangan penggugat, dan kuasanya kepada ketua pengadilan yang dalam daerah hukum mewilayahi atau tempat terletak tempat tinggal tergugat. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Gugatan tertulis itu apa aja sih? Selain tadi yang saya sampaikan, ada di dalamnya ada fakta-fakta, kemudian ada juga tuntutan hak kita, atau ada juga tuntutan yang lain seperti tadi, ya. Maka di dalam sebuah gugatan itu, Bapak Ibu, kalau kita mau buat gugatan, tentunya kita harus ada beberapa hal yang disyaratkan harus ada di dalam gugatan itu. Contohnya apa? Identitas para pihak. Itu harus ada tuh. Isi gugatannya harus jelas. Kemudian isi gugatan dan tanda tangan penggugat atau kuasanya juga harus ada. Nah, ini setidaknya yang harus ada di dalam yang wajib harus ada di dalam gugatan tertulis, ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tadi ada gugatan lisan. Apa bisa kita melakukan gugatan secara lisan? Boleh ya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada pasal 120, Bapak Ibu sekalian. Ini 120 nih pas dasar hukumnya. Diajukan oleh para penggugat. Boleh, siapa yang boleh mengajukan gugatan lisan? Gugatan lisan ini dapat diajukan oleh pihak penggugat yang dia tidak pandai membaca dan menulis. Itu boleh, ya, itu boleh. Kemudian penggugat seperti yang keadaannya tadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu ketika dia menyampaikan gugatan itu kepada ketua pengadilan yang akan mencatat atau menyuruh mencatat gugatan tersebut, ya Bapak Ibu. Ini akan ada petugasnya nih yang mencatat gugatan tersebut ya. Selanjutnya ketua pengadilan akan memerintahkan hakim senior untuk menerima dan mencatat gugatan lisan ya. Pihak yang bertanda tangan siapa kalau begitu di dalam gugatan lisan? Yang bertanda tangan adalah ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk untuk menerima gugatan lisan tersebut. Ya, Bapak Ibu. Dan di sini
kedudukan gugatan lisan, ya, semua gugatan lisan sama dengan gugatan tertulis. Statusnya, Bapak Ibu ya. Akan tetapi di sini ditambahkan dengan keterangan waktu menghadap penggugat dan penandatanganan gugatan lisan yang telah dicatat. Baik. Jenis-jenis gugatan, Bapak Ibu, ya. Jenis-jenis gugatan. Pertama ada gugatan biasa, gugatan biasa. Ada gugatan verset, ada gugatan der dan verset, perlawanan, ya Bapak Ibu. Jadi jenis-jenis gugatan itu ada 3, jenis gugatan biasa, gugatan verset, dan gugatan der dan verset. Ya, Bapak Ibu. Jenis-jenis gugatan. Gugatan biasa itu seperti apa? Ya, gugatan biasa adalah gugatan dalam perkara awal yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan. Jadi gugatan biasa, ya Bapak Ibu. Gugatan dalam perkara awal yang diajukan oleh penggugat. Penggugat ini biasanya orang yang dirugikan, ya Bapak Ibu. Orang yang dirugikan, ya, atau orang yang ada hubungannya dengan perkara tertentu, begitu ya, itu boleh menggugat begitu. Nah, selanjutnya gugatan biasa disebut juga dengan gugatan perdata. Ya, gugatan perdata yang biasanya yang di dalamnya itu berisi tentang tuntutan hak yang mengandung unsur sengketa. Ya, tuntutan hak yang mengandung unsur sengketa. Baik. Kemudian kita lanjut pada gugatan verset. Ya. Apa itu gugatan verset? Gugatan verset adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat, ya Bapak Ibu, ya bukan penggugat, ya. Di sini gugatan verset adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap putusan verstek yang dijatuhkan di dalam perkaranya. Ya, jadi ada putusan hakim, ini putusan verstek kemudian dia jatuhkan. Nah, kemudian tergugat merasa ini ya dia bisa mengajukan yang namanya gugatan verset. Gugatan verset ini tidak didaftarkan sebagaimana gugatan baru, ya Bapak Ibu. Gugatan baru yang didaftarkan itu tidak begitu tuh gugatan verset, tidak didaftarkan. Akan tetapi gugatan verset itu ditempatkan sebagai jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat ya yang diputus secara verstek. Nah, di sini saya menambahkan verstek itu apa sih? Mungkin ada Bapak Ibu yang terlupa ya. Tapi kenal namanya tapi maknanya lupa gitu ya. Verstek ini adalah putusan yang dihadirkan tanpa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Nah, ya verstek. Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Ini namanya ini boleh nih ya Bapak Ibu ya. Ini yang namanya gugatan verset. Jadi jangan salah. Ntar kalau ada ujian ini biasanya sering ditanyakan nih. Apa sih yang namanya gugatan biasa, gugatan verset gitu ya. Nah, ini ntar kebalikannya juga ada nih gugatan dan verset juga. Karena mengandung verset-verset juga sama ya. Jangan keliru nanti Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya gugatan dan verset itu adalah gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga. Nah, ini pihak ketiga nih yang tidak termasuk di dalam pihak berperkara semula atas sita eksekusi ataupun sita jaminan. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah kan tadi jenis gugatan ada 3. Ada gugatan biasa, ada gugatan verset, dan ada gugatan der dan verset. Gugatan biasa ini adalah gugatan yang dilakukan oleh para pihak di dalam yang berperkara, khususnya adalah penggugat. Ya, kalau verset, gugatan verset adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat, begitu ya. Nah, ini kan adalah tergugat dan penggugat ini kan adalah para pihak yang berperkara. Ini boleh mereka mengajukan gugatan dengan jenisnya masing-masing. Selanjutnya ada yang namanya der dan verset. Nah, gugatan der dan verset ini adalah gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga di luar 2 orang yang berperkara ini. Ya, Bapak Ibu, di luar orang yang berperkara. Misalnya penggugat sama tergugat nih yang berperkara. Ya. Jadi kalau gugatan der dan verset ini justru diajukan oleh pihak yang berada di luar perkara ini.
diajukan oleh pihak ketiga yang tidak termasuk di dalam pihak semula, ya, atas sita eksekusi ataupun sita jaminan, ya. Misalnya ada perkara kemudian atas sebidang tanah, ya, di mana di atas sebidang tanah itu sudah dihuni oleh masyarakat, begitu Bapak Ibu, udah dihuni sampai puluhan tahun misalnya, ya. Ternyata itu tanah itu bersengketa, sementara para pihak ini yang bersengketa, kemudian diputuskan bahwa tanah itu misalnya harus dikosongkan dan lain sebagainya. Nah, masyarakat sekitar yang menempati tanah tersebut dapat mengajukan gugatan verset dalam hal ini, ya. Nah, ini nih contoh dalam keadaan yang seperti itu, ketika masyarakat mengajukan gugatan, ya, ini yang disebut dengan gugatan dar dan verset, ya, yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga, ya Bapak Ibu, yang tidak termasuk di dalam pihak yang berperkara. Demikian, ya. Nah, selanjutnya itu tadi dari jenis-jenis gugatan, ya Bapak Ibu, mudah ya mengingatnya ya. Ntar kalau ujian tuh mudahan bisa dijawab dengan benar gitu ya. Jenis-jenis gugatan ada 3, yaitu gugatan biasa, ada gugatan verset, ada gugatan dar dan verset. Nah, sekarang ada gugatan, jenis-jenis gugatan yang ditinjau dari pihak yang mengajukan gugatan. Ada lagi nih, gugatannya beda, namanya bukan gugatan biasa, gugatan verset atau gugatan dar dan verset. Tidak. Di sini gugatan yang ditinjau dari pihak yang mengajukan gugatan, ada yang disebut dengan gugatan individu, ada yang disebut dengan gugatan class action. Ya, Bapak Ibu ya, tentu sudah pernah mendengar nih yang namanya gugatan class action. Itu gugatan perwakilan atau gugatan kelompok atau class action. Nah, apa itu gugatan individu? Ya Bapak Ibu, ya gugatan individu ya gugatan yang diajukan oleh perorangan. Contohnya apa ya, tadi gugatan biasa, gugatan verset gitu ya. Nah, ini merupakan klasifikasi dari gugatan individu. Ya. Perseorangan gugatan individu adalah gugatan yang diajukan oleh perseorangan. Ya. Nah, orang yang di sini, orang yang maksud gugatan individu ini adalah orang yang mencakup naturlog person maupun juga badan hukum atau reh person. Atau di sini kita bisa, kalau dalam ini konsep hukum adalah gugatan individu adalah gugatan yang diajukan oleh subjek hukum. Mudah-mudahan Bapak Ibu kembali lagi ingat ya bahwa yang namanya subjek hukum itu ada 2 ya, ada person, ada orang, dan juga ada badan hukum. Sehingga apabila orang atau badan hukum ya, atau saya singkat aja subjek hukum ya, gugatan diajukan subjek hukum, maka ini sifatnya adalah gugatan individu. Ya, adalah gugatan individu. Selanjutnya, ada yang disebut dengan gugatan perwakilan atau kelompok atau class action biasanya yang sering jamak kita dengar. Gugatan class action, gugatan yang diajukan ke orang atau lebih yang mewakili kelompok tertentu. Ya, Bapak Ibu, kelompok tertentu mengajukan gugatan untuk dan atas nama dirinya sendiri ataupun juga kelompok yang diwakilinya. Ya. Nah, apakah boleh kita melakukan gugatan class action? Boleh sekali. Di mana dasar hukumnya ada tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Ya, jadi boleh ya Bapak Ibu ya. Dasar hukumnya adalah Perma nomor 1 tahun 2002. Mohon izin selanjutnya, gugatan itu apakah kita sembarang aja membuat gugatan tanpa ada prosedur, tanpa ada acuan dan lain-lain? Nah, tentu tidak. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Agar supaya gugatan kita itu tidak dinyatakan NO atau tidak diterima begitu ya. Apa yang harus ada? Sistematika gugatan itu seperti apa? Pertama, mencantumkan identitas para pihak yang berperkara, ya. Atau kalau kita bicara di sini kontrak, ini ada mencantumkan komparisi para pihak ya, Bapak Ibu. Identitas para pihak yang berperkara harus jelas. Kemudian ada tentunya di dalam gugatan ada posita gugatan, posita ya.
bahasanya posita gugatan atau istilahnya adalah fundamentum petendi. Ya. Nah, tadi ada gugatannya, kemudian yang terakhir tentunya ada petitum. Ya, Bapak Ibu, bahasanya petitum. Apa itu petitum? Tuntutan. Tadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mohon maaf. Apa itu gugatan? Ya, kita kembali pada konsep gugatan. Gugatan itu apa? Gugatan itu adalah segala sesuatu yang menceritakan tentang keterangan-keterangan, fakta, dan di dalamnya ada tuntutan. Ya, nah kemudian untuk sistematika penulisannya seperti apa? Sistematika dalam sebuah gugatan itu tentunya ada mencantumkan identitas, ada gugatannya, ya positanya, mohon maaf, positanya. Kemudian ada tuntutannya. Apa yang kita tuntut? Itu harus dituliskan. Ya, nggak mungkin kita membuat suatu gugatan tapi nggak ada yang dituntut. Kayaknya nggak ada ya Bapak Ibu ya, tidak ada. Tuntutannya seperti apa? Ya bisa tuntutan hak, atau juga menuntut supaya misalnya tadi meniadakan suatu keadaan atau melahirkan suatu keadaan dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, demikian nih. Ada 3 nih ya untuk sistematika gugatan. Nah, bagaimana sih cara ngajuin gugatan? Bagaimana kita cara mengajukan gugatan? Pertama, gugatan tentu harus tertulis. Ya. Lisan tadi boleh, kondisinya tadi sudah kita simak bersama-sama ya. Kemudian gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat. Bapak Ibu ya, gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat dan gugatan juga diajukan di pengadilan tempat objek perkara berada. Ini bagi Bapak Ibu yang bingung ya. Saya pun dulu juga bingung ya Bapak Ibu, mengajukan gugatan itu di mana sih? Apakah sembarang saja? Apakah di sembarang tempat? Apakah di pengadilan terdekat kita itu yang kita tuju begitu ya. Misalnya saya di sini di kilometer 8 pengadilan terdekat misalnya di mana ya, jauh semua ya Bapak Ibu ya. Kita mengambil pengadilan terdekat dengan kediaman kita itu tidak dibenarkan ya. Ada rambu-rambunya di sini ya. Gugatan itu diajukan di tempat tinggal tergugat, gugatan diajukan di pengadilan tempat objek perkaranya berada. Saya rasa ini cukup jelas ya Bapak Ibu, tidak ada suatu penafsiran di dalamnya ya. Nah, di dalam suatu gugatan Bapak Ibu ada yang namanya kumulasi objektif, ada yang namanya kumulasi subjektif, ada yang namanya konkursus. Ya. Ada yang namanya konkursus. Ya. Baik. Kita lanjut lagi pada yang namanya gugatan rekonvensi. Nah, ini tentu Bapak Ibu sering dengar ya. Gugatan rekonvensi. Apa tuh gugatan rekonvensi? Gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh terdakwa asal. Ya, gugatan rekonvensi. Jadi ketika suatu gugatan didaftarkan di pengadilan, ini kan yang mengajukan gugatan kan disebut sebagai penggugat. Misalnya saya mengajukan gugatan kepada si A. Maka saya adalah status saya menurut hukum saya disebut dengan penggugat. Si A yang saya gugat disebut dengan tergugat, ya. Tergugat. Nah, sekarang gugatan rekonvensi ini adalah gugatan seperti apa? Gugatan rekonvensi ini adalah gugatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saya selaku penggugat, ya. Nah, jadi ini gugatan balik istilahnya. Gugatan balik. Dan dalam sebuah rekonvensi tadi di dalam si tergugat ini tadi dia berstatus sebagai tergugat, ketika dia mengajukan gugatan rekonvensi, maka status dia menjadi penggugat rekonvensi. Ya, Bapak Ibu, itu biasanya suatu istilah yang sering sekali, ya enggak sering sekali, memang itulah yang lazimnya terjadi, ya Bapak Ibu ya, selalu ada seperti begitu. Nah, kemudian di sini tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Mengapa tergugat mengajukan gugatan rekonvensi? Hal ini tidak lain tidak bukan karena tuntutan atau objek di dalam gugatan si penggugat itu tidak lengkap. Ya, tidak lengkap mungkin atau kabur dan lain sebagainya, sehingga di sini tergugat merasa untuk
merasa memiliki hak yang harus dituntut begitu ya, atau sebagai bentuk perlawanan atas gugatan dari penggugat. Ini boleh gitu ya. Misalnya si A, tadi saya menuntut si A telah melakukan perbuatan melawan hukum karena wan prestasi, saya mengajukan tuntutan kepada si A karena dia wan prestasi, tidak membayar hutang kepada saya, misalnya 100 juta, misalnya begitu ya Pak ya. Kemudian saya menuntut dia untuk membayar hutangnya sebesar 1 miliar misal. Oh ini kan nggak benar ya. Merasa keberatan padahal mungkin si tergugat ini sudah membayar utang kepada saya tapi saya tidak menganggap itu membayar dan seterusnya ya. Apalah itu ya. Jadi boleh tergugat itu diberikan kesempatan oleh hukum ya, diberikan kesempatan haknya untuk menyampaikan gugatan rekonvensi asal memenuhi persyaratan yang dimaksud dengan undang-undang. Dasar hukumnya apa kalau begitu? Dasar hukumnya Bapak Ibu silakan disimak pasal 132 huruf A, 132 huruf B gitu ya. AB gini pasal 132A dan B HIR. Ya, dan juga pasal 157 sampai pasal 158 mohon izin. Pasal 158 HIR. Nah, tuntutan tujuan gugatan rekonvensi menegakkan asas peradilan sederhana boleh ya. Ini menghemat biaya dan lain sebagainya, menghindari putusan yang saling bertentangan. Ini teoritis sekali Bapak Ibu ya. Ini saya rasa juga kita tidak perlu membahas karena tujuan gugatan rekonvensi sudah ini. Selanjutnya tadi gugatan individu, sekarang kita kepada gugatan kelompok ya, class action. Mohon izin waktu ternyata cepat sekali berjalan, sudah pukul 11.31. Berarti saya hanya punya waktu 30 menit kurang ya Bu moderator. Padahal bahannya masih Cepat banyak banget sekali. lalu. Aduh, iya nggak terasa Bu, biasanya kalau kita jadi moderator ngomong aja. Yang kerasa itu yang mendengar ya Bu ya. Ini Bu Evi ngomong apa gitu. Nah, ini saya juga ini merasa mendapat ini lagi pencerahan lagi, refresh lagi. Jadi saya terlena juga. Nah, ini Bapak Ibu nih Bu Sarida ini ibarat Lama ini tidak mendengar nih ini materi hukum acara perdata. Iya, ya baik. Ini banyak kurangnya ini Bu, mohon masukannya nanti kalau seandainya. Apa dibuka sesi pertanyaan dulu, diskusi dulu kita. Oh, boleh sebentar. Ya, boleh. Ini saya mohon izin menyelesaikan gugatan kelompok dulu ya Bapak Ibu. Di sini gugatan class action-nya adalah bagaimana cara gugatan ya, di mana yang satu orang atau lebih ini mewakili kelompok tadi. Ya, Bapak Ibu udah pada tahu nih, udah pada ini ya, gugatan class action itu seperti apa. Unsur gugatannya apa? Ada wakil kelompok, ada anggota kelompok, ada kesamaan fakta, dan juga dasar hukum. Nah, ini Bapak Ibu nih, perubahan-perubahan gugatan ya. Ada perubahan gugatan yang merubah gugatan, ada perubahan gugatan yang memperbaiki redaksi. Itu boleh ya, ada mekanisme di mana kita bisa melakukan perubahan terhadap gugatan yang sudah kita ajukan. Oke. Nah, kebetulan sudah selesai dari bab 2, kita akan ke bab 3 nanti menuju bab 3. Silakan Ibu moderator untuk ini dibuka sesi pertanyaan. Mohon izin. Ya, silahkan kepada peserta PKPA pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tentunya ini yang namanya hukum acara perdata ini berbeda ya dari dasar gugatannya ya. Dasar gugatannya dan biasanya ada kasus posisinya juga ya. Nah, silahkan kalau ada yang ingin mengulik dulu dari sisi jenisnya, kemudian macamnya ya, silakan. Saya Bu, tanya Bu. Ya, silakan perkenalkan diri. Ya, saya Randy Beniroga dari Lampung. Terima kasih pada moderator kesempatannya. Sini saya ingin bertanya Bu, apakah termasuk gugatan
class action karena kasusnya perdata sengketa tanah, Bu. Sengketa tanah Sengketa yang tanah, diambil, ya sengketa tanah yang diambil oleh salah satu pihak PT atau perusahaan yang mengakibatkan masyarakat sekitar itu diambil lahannya. Apakah itu termasuk cara menggugatnya termasuk gugatan class action itu, Bu? Sudah itu saja. Terima kasih, Bu. Baik. Oke, apa langsung aja Bu Moderator? Ya, apa ada Ini lagi kan- satu mungkin? Oh iya, satu lagi boleh. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Selain jauh dari Lampung ya, tapi Dari karena kita Zoom itu tidak membatasi ya, silahkan. Ya, Siapa lagi? Ibnu Sina mungkin? Oke, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Ibnu Sina dari Banjarmasin. Jadi tadi dari materi yang sudah disampaikan, tempat untuk mengajukan gugatan itu salah satunya di tempat tergugat tinggal, Bu ya. Di tempat tergugat tinggal. Cuman yang saya tanyain gini, Bu, misalkan nih kita punya tergugat beberapa orang dan tergugat itu ada di beberapa kota, Bu. Jadi itu penentuan kita untuk mengajukan tempatnya itu di mana, Bu? baik. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, silahkan kepada pemakalah ya atau presentasi pada hari ini Bu Pepi. Terima kasih Bu Moderator. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan diberikan kepada Pak Randy, Beni Roza. Salam kenal ya Pak, dari Banjarmasin, dari Lampung nih ya. Biasanya kalau kita ya Bu Sarida ya, kita ini namanya Unlam ya. Iya, Sering dikira orang Universitas Lampung ya. Iya betul. Biasanya itu kalau kita lagi seminar di luar gitu ya, ditanya ide dari mana Bu? Kalau dijawab saya dari Unlam. Oh, Lampung ya, gitu. Ada dari Banjarmasin ya. Baik, terima kasih. Baik Pak, ini ya. Pak Randy. Apakah termasuk Pak Randy? Apakah itu yang sengketa tanah diambil oleh PT? Kemudian ini, menurut hemat saya itu termasuk dalam gugatan class action, ya. Karena di sini mewakili masyarakat yang tertindas tadi, yang hak-haknya dilanggar. Ya Bapak Ibu, Pak Randy ya, menurut saya itu Pak, karena dia memenuhi unsur dari unsur dari gugatan class action nih. Ya, kalau kita kembali pada konsepnya, gugatan itu diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok. Nah, dalam hal ini apabila ada suatu cadar, Bapak Ibu, kemudian itu diajukan suatu gugatan class action. Demikian Pak Randy. Selanjutnya kepada Pak Ibnu Sina, saya pikir ini tadi wali kota ya Pak, mohon izin. Wali kota Banjarmasin maksudnya namanya sama, insya Allah. Diaminin aja. Amin, ya siapa tahu nanti jadi wali kota juga, amin, insya Allah. Jadi wali kota jangan lupa dengan saya Pak ya. Mohon izin, ini S1-nya di mana nih? Apakah S1-nya di Fakultas Hukum Lambung Mangkurat? Saya di STIH Sultan Adam, Bu. Oh, STIH Sultan Adam, ya, masih saudara ya, masih saudara. Ya. Baik. Tempat mengajukan tempat gugatan itu di mana kalau tergugatnya banyak? Nah, baik. Mohon izin ya, Pak Ibnu Sina juga rekan-rekan yang lain, mungkin nanti bisa menambahkan pengetahuan kepada saya atau kepada audiens yang ada di sini kalau misalnya jawaban saya belum sesuai begitu. Tergugat itu misalnya banyak, ada tergugat 1, ada tergugat 2, ada tergugat 3 ya, sependek pengetahuan saya itu demikian. Kita bingung nih menentukannya begitu ya. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada urgensi kemana kita menggugatnya. Siapa yang utama di sini? Karena kan kalau status turut tergugat 1, turut tergugat kan ada tergugat ya. Kemudian ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3. Ini biasanya adalah mereka-mereka yang ada hubungannya dengan kasus tersebut. Ya. Nah, bagaimana untuk menentukannya di sini? Menentukannya menurut sependek pengetahuan saya nih, itu lebih kepada tergugat utamanya itu di mana begitu. Ya, yang saya ketahui. Tapi kalau ada perkembangan yang lain, mohon izin, mungkin ada yang bisa menambahkan.
Gitu. Itu sepengetahuan saya. Mohon izin. Terima kasih Pak Ibnu Sina. Yang utamanya itu siapa gitu loh maksudnya. Ya, kalau memang yang utamanya itu ada di Banjarmasin ya di Banjarmasin. Yang utama tergugatnya itu di Banjarbaru ya di Banjarbaru. Ya, demikian Pak Ibnu Sina. Demikian Ibu Moderator. Ya. Baik, ini dilanjutkan lagi ya Bu ya. Ya, baik, siap. Nah, Ini akan saya lanjutkan silakan. kepada gugatan bagian mediasi ya. Bagian mediasi. Apa itu mediasi Bapak Ibu? Nah, jadi kita sudah melewati 2 tahap nih. Pertama, ketika kita mau mengajukan gugatan, kalau ada yang berwakil kan kita tadi sudah bahas surat kuasa. Kemudian kita mengajukan gugatan. Selanjutnya apalagi tahapannya sesudah itu? Nah, biasanya kalau sudah gugatan, kemudian nanti ada pemanggilan untuk mengadakan sidang pertama. Nah, pada sidang yang pertama itu biasanya dilakukan suatu mekanisme mediasi. Ya. Jadi mediasi dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak langsung tuh begitu surat gugatan didaftarkan terus langsung diproses bla bla bla. Para pihak langsung dipanggil untuk kemudian hakim minta pembacaannya, kemudian panggil saksi dan tidak ya. Sebelum hal itu ada ya suatu mekanisme yang penting yaitu mediasi. Ya. Mediasi dulu, dimediasi nih dulu para pihak. Ya. Jadi mediasi seperti yang Bapak Ibu ketahui adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan ya untuk mencapai kesepakatan dalam hal ini ya. Penyelesaian sengketa para pihak melalui proses perundingan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Hal ini dasar hukumnya ada dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ya. 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mediasi ini pada dasarnya juga diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya Bapak Ibu, khususnya di buku keempat. Buku keempat yaitu pembuktian ya. Buku keempat yaitu pembuktian BW ada cantumkan dalam pasal 1851, 1855 dan 1858. Ya, untuk selanjutnya pula payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan juga ada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mediasi itu merupakan sebuah cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ya sebenarnya ya. Ini jadi ada 2 konsep nih. Mediasi adalah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau non litigasi istilahnya. Ya, itu boleh kita kalau ada permasalahan kita menyelesaikannya lewat mediasi boleh, ya boleh sekali, ya. Akan tetapi di sini di dalam penyelesaian sengketa di pengadilan ternyata mediasi ini juga dilaksanakan, ya. Dilaksanakan juga di dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Apa ya? Maksud saya itu begini. Tadi saya menyampaikan mediasi itu merupakan suatu penyelesaian sebuah mekanisme menyelesaikan pengadilan di luar pengadilan gitu ya. Kok menyelesaikan pengadilan? Suatu mekanisme menyelesaikan masalah di luar pengadilan atau non litigasi. Nah, ternyata di dalam ketika kita beracara di pengadilan, salah satu mekanisme yang harus dilewati adalah mediasi. Ya, jadi di sini ada suatu pernyataan kontrak kan yang saya berikan ya. Ini tadi saya bilang mediasi di luar pengadilan, tapi ternyata kok di pengadilan ada begitu. Nah, mediasi ada di pengadilan ini adalah merupakan bagian proses dari penyelesaian perkara. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam perdata itu dibuka kemungkinan di dalam sidangnya pengadilan itu ya, dibuka kemungkinan untuk mediasi. Silakan mau mediasi seperti apa. Dan hakimnya pun juga hakimnya bisa yang menjadi mediatornya bisa hakimnya ataupun juga mengundang mediator yang sudah bersertifikat ya Bapak Ibu. Itu ada tuh mediator yang bersertifikat.
ya. Ini bukan untuk promosi nih Ibu moderator. Saya kebetulan juga memegang sertifikat mediator begitu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi berperkara silakan kalau butuh bantuan saya boleh Bapak Ibu ya. Iya, iklan berjalan ini Bu. Baik. Selanjutnya manfaat mediasi seperti apa? Di sini lebih kepada mediasi ini ya Bapak Ibu, di luar pengadilannya non litigasi, biayanya ringan, dia efektif, prosesnya informal, ada pemberdayaan, kerahasiaannya terjaga, menghindari suatu ketidakpastian, mohon maaf nih, dan tidak ada prasangka dalam mediasi. Ini manfaat mediasinya nih Bapak Ibu. Nah, prinsip-prinsip apa yang ada di dalam mediasi? Pertama, seorang mediator itu di dalam menyelesaikan mediasi harus menjunjung tinggi satu prinsip kerahasiaan. Itu nomor satu. Bapak Ibu, itu harus nomor satu. Kemudian ada prinsip sukarela, ada pemberdayaan, ada netralitas, ada solusi. Ya. Jadi ketika mediasi ini kekuatannya adalah pada kehendak para pihak. Ya. Ini kekuatannya di situ tuh. Kalau memang para pihak ini misalnya nanti pada akhirnya sudah dimediasi, keputusannya A, akan tetapi ternyata keputusan itu tidak dilaksanakan, wah ini berarti mediasinya gagal. Ya. Kenapa? Kalau gagal ya kenapa harus pakai mediasi? Nah, itu begitu tuh. Ya. Jadi power dari mediasi itu adalah kehendak para pihak itu sendiri untuk mentaati dari mediasi yang sudah dilaksanakan. Model mediasi macam-macam Bapak Ibu, ada yang namanya settlement mediation, ada facilitative mediation, ada transformative, ya, mediation sama evaluative mediation. Apa itu? Nanti kita jelaskan Bapak Ibu, ya ini keburu waktunya begitu. Ini tinggal 14 menit lagi, mohon izin. Tahapan mediasi apa saja? Ada pramediasi, ada pelaksanaannya, ada akhir implementasi, ya. Nah, itu tadi sedikit tentang mediasi. Tentu tidak perlu panjang lebar ya Bapak Ibu, mungkin saya juga tidak membuka pertanyaan dulu, kita lanjut saja kepada bagian yang keempat, yaitu persidangan tanpa kehadiran tergugat, atau apa tadi Bapak Ibu? Istilahnya mungkin persidangan tanpa kehadiran tergugat disebut dengan first take ya. First take. Jadi Bapak Ibu sekalian, persidangan tanpa kehadiran tergugat itu adalah pemeriksaan perkara perdata di pengadilan tanpa hadirnya atau tidak dihadiri oleh tergugat sampai perkara itu diputuskan di pengadilan. Ya, jadi tergugat nggak hadir, tergugat tidak hadir. Kalau tergugat tidak hadir sampai beberapa kali, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan putusan first take. Ya, dasar hukumnya apa? Ada di dalam pasal 125 ayat 1 HIR. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini konsepnya apa? Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan di mana tergugat sama sekali tidak pernah hadir. Mohon izin ini typo ini DP ya. Tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun dia sudah dipanggil secara patut ya. Sudah dipanggil berturut-turut, sudah dipanggil secara patut dengan surat pemanggilan dan lain sebagainya, sudah memenuhi persyaratan. Akan tapi karena dia nggak hadir ya, entah itu berhalangan atau seperti apa keadaannya, maka di sini hakim dapat menjatuhkan putusan first take. Ya. Nah, di samping itu pula ada juga nih yang namanya first take itu merupakan lembaga yang disediakan bagi tergugat. Nah, ini tadi dalam hubungannya dengan gugatan first set ya, Bapak Ibu ya, di sini merupakan lembaga yang disediakan bagi tergugat untuk melakukan perlawanan terhadap putusan yang first take. Ya. Jadi seandainya nih terdakwa tidak hadir, kemudian hakim menjatuhkan putusan first take, ternyata tergugat ini tidak terima karena mungkin dia overmah dan lain sebagainya, apakah bisa putusan hakim itu digugat? Ya boleh. Ya. Di sini disebut dengan gugatan, ada mekanisme yang namanya gugatan first set. Dilakukan oleh siapa yang boleh mengajukan, yaitu tergugat. Ya, Bapak Ibu. Baik. Mudahan kita bisa mengejar sampai bab ke-8 ya. Ini bab ke-5, persidangan dengan kehadiran para pihak. Tadi wah,
Ini rumit ini ya, Bapak Ibu buatnya aja rumitnya. Tapi Bapak Ibu semua dapat ini ya, dapat saya kirimkan kepada panitia PowerPoint saya kayaknya ada ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu cermati adalah rangkaian alur persidangan perkara perdata. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mempelajarinya dari skema ini ya. Di sini saya awali dengan tadi ada proses mediasi 30 hari, kemudian di sini para pihak hadir, kemudian hakim membuka di dalam mediasi ini para pihaknya hadir, maksud karena hadir ternyata tidak ada kesepakatan kecuali untuk melanjutkan sidang, maka di sini hakim membuka persidangan. Ya. Oke, ini kan tadi Bapak Ibu bab kita adalah persidangan dengan kehadiran para pihak. Maka di sini saya menyampaikan alur persidangan perkara perdata. Ya. Nah, di sini kuasa membuka sidang, ada penggugat dan tergugat. Ya. Di sini ada kemungkinan kuasanya tidak hadir, kuasanya hadir, maka akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya sidang akan ditunda. Ya. Penggugat dipanggil kembali. Ya, ini kalau di dalam persidangan yang pertama itu penggugat atau kuasanya nggak hadir. Penggugat nih yang dia gugat nih ya, tapi dia nggak hadir ternyata dalam sidang pertama. Tapi tergugatnya hadir, ya tergugatnya hadir. Kalau begitu apa akibat hukumnya dengan sidangnya? Akibat hukumnya adalah persidangan ditunda, ya persidangan ditunda untuk kemudian penggugat dipanggil, ya. Nah kita teruskan di sini. Kalau seandainya ada sidang lagi, ternyata penggugat tidak hadir dan tergugatnya hadir, penggugatnya ini nggak hadir, ya. Maka di sini akibat hukumnya apa? Gugatannya gugur, Bapak Ibu, ya. Di sini gugatannya gugur. Akan tetapi kalau seandainya di sini di sidang ditunda ini, kemudian yang kedua ini penggugat dan tergugat dua-duanya hadir, maka di sini barulah mediasi itu dilakukan karena dua-duanya hadir. Ya. Nah, ini nih tahap yang saya sampaikan ketika kita berbicara mediasi tadi. Kalau mediasi ini adalah mediasi yang di luar ini gitu ya. Nah, selanjutnya tadi yang mekanisme yang kedua, pada saat hakim membuka sidang pertama, ini kuasanya tidak hadir. Tergugat tidak hadir. Tergugatnya nggak hadir, Bapak Ibu, kebalikannya ya. Tapi penggugatnya hadir. Maka kalau keadaan demikian, akibat hukumnya sidangnya pun juga ditunda untuk memanggil terdakwa. 3 kali. Ya, Bapak Ibu. Nah, 3 kali. Kalau sidang yang selanjutnya itu penggugat dan tergugatnya hadir, baru mediasi. Ya, mediasi lagi ini seperti ini, mediasi, ya. Tapi kalau ternyata tergugatnya tidak hadir, bagaimana? Sementara penggugatnya hadir. Kalau tergugatnya tidak hadir, sementara penggugatnya hadir, maka di sini ada 3 akibat hukumnya. Pertama, syarat formil tidak terpenuhi, maka di sini first take, gugatan first take tidak dapat diterima. Ya. Kalau di sini tergugat tidak hadir, tidak mempunyai alasan menurut hukum, maka gugatan first take yang dilakukan tergugat ditolak. Ya. Kemudian keadaan selanjutnya di sini apabila syarat formil terpenuhi, syarat formil dan terpenuhi, kemudian dia juga berkuasa menurut hukum, apa ini ya, mohon maaf ini kecil sekali ya, Ibu. Maka di sini dapatlah diajukan first take. Nah, di sini terdakwa dapat menggunakan hak first take-nya, ya Bapak Ibu. Nah, ini demikian. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mencermatinya di ini ya. Nah, ini tahapan-tahapan persidangan peradilan perdata. Ini Bapak Ibu harus menguasai ini kayaknya nih ya. Bentar, siapa tahu nanti ada ujiannya seperti ini. Tahapan-tahapannya ada pemanggilan para pihak. Ini wajib ya sebagai pintu gerbangnya dibukanya persidangan perdata harus ada pemanggilan dulu. Dan untuk memanggil ini juga ada tata caranya ya. Pemanggilannya juga harus menggunakan instrumen surat ya. Surat itu pun juga harus ada jangka waktunya dan juga disampaikan secara patut ya.
ketika kita ada pemanggilan gitu ya, pemanggilan, kemudian misalnya hari Kamis akan diadakan sidang, maka menurut aturannya tidak boleh sehari sebelum pemanggilan. Nah, itu nggak boleh, itu nggak patut sama sekali. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, di dalam pemanggilan para pihak, surat maksud saya, penyampaian surat pemanggilan, itu ada ketentuan khusus. Dan di sini masih ada penafsiran yang berbeda yang dimiliki oleh juru panitera yang memberikannya. Apa itu? Hal itu adalah begini. Kalau persidangan itu dilaksanakan hari Kamis, Bapak Ibu ya, hari Kamis, maka seharusnya surat itu harus dapat sampai kepada para pihak hari Jumat minggu sebelumnya. Nah, ya. Meskipun Bapak Ibu, meskipun normanya, aturannya disampaikan bahwa surat pemanggilan itu harus disampaikan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari persidangan. Ya, di sini tuh di lapangan, maksud saya di lapangan itu banyak sekali juru sita ya, yang menyampaikan surat ini ketika persidangan hari Kamis baru disampaikan hari Senin minggu yang sama. Nah, ini menurut rekan saya yang kebetulan profesinya adalah hakim, ini salah. Tidak bisa, ini tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh undang-undang. Jadi tidak bisa. Kalau misalnya juru yang menyampaikan itu Senin, Selasa, Rabu kan udah 3 hari itu sebelum hari Kamis. Nah, ini nggak benar katanya. Ini hakim loh Bapak Ibu yang ngomong ya. Nggak benar. Yang benar itu adalah pemanggilan itu dilakukan seharusnya hari Jumat minggu sebelumnya. Ya. Mengapa demikian? Karena hal ini untuk memberikan suatu ruang untuk para pihak ya, para pihak terkait untuk menindaklanjutinya ini seperti apa begitu ya. Nah, itu unsur pemanggilan itu ada tersendiri Bapak Ibu, banyak sekali juga ini serba-serbinya ya. Persidangan pertama, kemudian pembacaan gugatan, tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya. Kemudian ada jawaban tergugat, ada replik, ada duplik, ada putusan sela, ada pembuktian, ada penyitaan, ada musyawarah majelis, sampai akhirnya ada pembacaan putusan. Ya, ini adalah 11 tahapan persidangan perdata. Nah, kalau toh ada mediasi di dalam ini, ada di antara persidangan pertama dan pembacaan gugatan deh kayaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini prinsip-prinsip perdata bisa Bapak Ibu pelajari sendiri ya. Habis itu para pihaknya juga siapa, di sini disebutkan di dalam pasal 121 HIR, pasal 145. Nah, ini nih tadi yang saya sampaikan. Cara pemanggilan yang patut ini dalam hal pemanggilan ya Bapak Ibu. Satu lagi juga nih, tidak boleh melakukan pemanggilan untuk keluarga sedarah ya, atau karena perkawinan. Nah, ini nggak boleh nih. Khususnya kalau di dalam perkara perceraian, kita tidak boleh memanggil misalnya saksi atau siapapun yang ada hubungannya dengan keluarga sedarah ataupun juga perkawinan ya, dalam garis lurus yang tidak terbatas. Ini juga saya rasa bisa dibaca saja. Ini pemeriksaan perkara, karena waktunya mohon izin sudah 11.58 ini Ibu Moderator. Ya, mohon izin. Apakah dilanjutkan atau sampai pukul 12? Sampai pukul 12, terus kan sampai 12.15 ini apa? Sampai 12.15. Oh, ya, iya, tapi iya. sesi pertanyaan yang 15 menit ini ya kan gimana itu, Bu? Iya, silakan diatur Ibu saja. Ya, sedikit lagi lah mungkin Baik. yang penting-pentingnya. Baik, saya lanjutkan, mohon izin. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini pemeriksaan pokok perkara itu dimulai dengan membacakan gugatan oleh penggugat ya. Jadi ceritanya begitu gugatan dilayangkan, gugatan didaftarkan kepada pengadilan, kemudian dibuka sidang, ada sidang pertama, kemudian ada pembacaan gugatan. Nah, pembacaan gugatan ini dilakukan oleh penggugat, Bapak Ibu. Apa yang dibaca ya? Yang dibaca adalah ya surat gugatannya, ya.
identitasnya harus jelas, sekali lagi harus jelas berdasarkan KTP ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga posita gugatan. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian calon-calon advokat harus berhati-hati sekali. Ya. Kenapa? Karena ada saja gugatan itu akhirnya ditolak. Kenapa? Karena uraian mengenai peristiwa-peristiwanya tidak berdasarkan pada sistematika yang benar, begitu. Ya. Jadi sebenarnya Bu Moderator ya, ketika kita menyusun surat gugatan itu juga harus hati-hati. Sama aja kayak menurut saya nih, kita harus membuat seperti apa ya? Ya sebuah karya apa harus mengandung hal-hal yang berdasarkan hukum begitu maksud saya. Jadi dia harus runtut, sistematis. Ya. Jadi kalau gugatan itu ditulis dengan tidak sistematis, nah ini nanti akan membingungkan. Ya, akan membingungkan. Nah, kembali lagi bahwa posita gugatan ini merupakan uraian tentang peristiwa-peristiwa apa saja, ya fakta-fakta hukum atau alasan-alasan hukum, ya yang mendasari adanya gugatan yang dilakukan, ya peristiwa-peristiwa yang menyatakan adanya hubungan hukum, ya antara hubungan-hubungan hukum dan juga akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan-hubungan hukum itu. Jadi Bapak Ibu kalau gugatannya tentang wan prestasi, nah, posita gugatannya itu harus berisi Bapak Ibu silakan bercerita dari awal. Dari awal bagaimana proses perjanjian itu dibuat sehingga perjanjian itu disepakati. Nah, hal itu yang Bapak Ibu ceritakan di posita gugatan itu. Runtut ya Bapak Ibu, misalnya runtut. Misalnya perkaranya ini tadi sekali lagi tentang wan prestasi, tentang perjanjian. Di mana perjanjian ini dilaksanakan pada tahun 2010. Berkembang sampai akhirnya bermasalah di tahun 2021. Nah, silakan nih Bapak Ibu menceritakan hal-hal yang terjadi sejak tahun 2010 sampai tahun 2021 di dalam posita. Nah, silakan tuh. Jadi hal-hal yang sekecil apa runtut itu boleh. Ya, khususnya kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa si A ini tergugat ini sudah melakukan wan prestasi kepada Bapak Ibu sekalian yang mengajukan gugatan. Ya, jadi biasanya itu untuk menunjukkan pentingnya yang kita ceritakan bisa dikasih garis tebal itu boleh ya. Jadi ceritakan Bapak Ibu apa yang menjadi dasar tuntutan ini. Nah, ini namanya posita ya, Bapak Ibu namanya posita. Selanjutnya di dalam gugatan harus ada petitum atau tuntutan ya. Jadi tuntutan itu tuntutan penggugat silakan Bapak Ibu mau nuntut apa? Istilah hukum di sini ada yang namanya tuntutan provisi ya, ada tuntutan primer, ada tuntutan pengganti ya. Nah, seperti itu tuh. Yang ini petitum. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesudah gugatan itu dibacakan oleh penggugat, maka hal selanjutnya adalah tergugat diberikan hak, ya, diberikan hak untuk menjawab gugatan dari penggugat. Nah, pemberian hak kepada tergugat ini merupakan pelaksanaan asas hukum acara perdata yang terkenal istilah asas audi et alteram partem namanya ya. Asas audi et alteram partem itu adalah suatu asas di dalam hukum acara perdata yang intinya adalah bahwa semua pihak di dalam perkara itu harus didengar. Jadi harus didengar ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak hanya penggugat saja yang didengarkan tadi membaca gugatan itu ya, tapi di sini tergugat pun diberikan haknya untuk menjawab atau menangkis ya atau menyangkal seluruh gugatan penggugat. Nah, itu dibolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang biasanya dilakukan terdakwa sebagai jawaban atas gugatan yang dibacakan itu ya di dalam pengadilan itu Bapak Ibu? Ada beberapa kemungkinan ya di mana tergugat menjawab gugatan itu. Pertama, kemungkinannya adalah tergugat mengakui semua gugatan penggugat. Itu satu. Dia mengakui. Yang kedua,
tergugat itu bisa membantah. Ya. Selanjutnya bisa melakukan eksepsi, tangkisan. Nah, bisa juga jawaban terdakwa itu dalam bentuk gugatan rekonvensi. Ya. Dia tidak mengakui, dia tidak membantah, dia tidak melakukan tangkisan, tetapi dia melakukan gugat balik atau rekonvensi. Boleh, ya. Nah, jadi 4 hal ini yang merupakan keadaan di mana tergugat ini dapat, di mana tergugat ini membela haknya. Ya, nih jangan lupa nih Bapak Ibu, ntar kalau ada soal ujian ya, dalam keadaan yang bagaimana terdakwa itu dapat menjawab gugatan, atau apa bentuk jawaban dari tergugat terhadap gugatan terdakwa. Nah, jawabannya adalah bisa pengakuan, bisa bantahan, bisa eksepsi, bisa rekonvensi, ya Bapak Ibu, mudah sekali. Ini saya buat simple supaya Bapak Ibu bisa nggak banyak-banyak bacanya gitu ya. Nah, ini tadi ini saya buat simpelnya supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk menghafalnya, mengingatnya. Nah, kalau untuk penjelasan lebih lanjutnya di slide yang selanjutnya. Ya, pengakuan itu apa? Nah, pengakuan ini juga ada juga teorinya ya. Pengakuan ya tentu pernyataan tergugat yang membenarkan nih semua gugatan-gugatan penggugat benar. Nah, pengakuan itu ternyata menurut hukum ada 3 jenisnya. Ada pengakuan murni, ada pengakuan dengan tambahan atau kualifikasi, ada yang seterusnya adalah pengakuan dengan klausula. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau pengakuan murni itu seperti apa wujudnya? Pengakuan murni itu adalah pengakuan yang sederhana yang membawa akibat hukum bahwa pengakuan itu dianggap kebenaran atas gugatan penggugat. Jadi misalnya tergugat ini jawab, iya saya membenarkan ini gitu ya, membenarkan gugatan penggugat. Dengan sederhana itu saja, menurut hukum akibat hukumnya adalah pengakuan itu sudah dianggap terbukti gugatan penggugat. Ya, sudah terbukti nih berarti nih dengan tergugat mengiyakan misalnya, oh itu berarti gugatan udah benar. Selanjutnya ada yang disebut dengan pengakuan dengan kualifikasi atau pengakuan tambahan. Ya, maksud pengakuan tambahan ini seperti apa? Maksud pengakuan tambahan ini adalah pengakuan tergugat yang disertai dengan keterangan tertentu. Misalnya begini, contohnya di sini saya sampaikan. Tergugat itu mengakui bahwa telah terjadi jual beli dan penyerahan barang. Nah, akan tetapi di sini tergugat itu mengemukakan bahwa jual beli itu adalah atas dasar percobaan, katanya. Nah, dengan demikian jual beli itu dimaksud sebagai syarat tangguh, yaitu ketika tergugat menyatakan bahwa dia puas dengan barang-barang yang diterima, maka itu barulah terjadi jual beli. Ya. Nah, di sini nih pengakuan yang dengan keterangan tambahan. Ya, Bapak Ibu, dengan keterangan tambahan. Selanjutnya ada dengan pengakuan dengan klausula. Ya, di mana pengakuan dengan klausula ini adalah pengakuan tergugat yang disertai dengan keterangan yang bersifat membebaskan. Mohon izin Bapak Ibu moderator, suara azan. Lagi azan nih. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, stop dulu sebentar kita mendengarkan azan. Oke.
Ya, Bu Epi bisa dilanjutkan lagi. Ini, Apa terima langsung kasih. closing statement aja nih, tinggal 5 menit lagi. Oh iya ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kiranya saya tidak dapat menyelesaikan slide saya ini. Mohon maaf, ini sebanyak 107 halaman. Jadi mudahan Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa saya sampaikan ini mudahan bisa bermanfaat bagi untuk memperluas wawasan Bapak Ibu sekalian, dan semoga sukses di dalam menjalani pelatihan PKPA ini. Salam dari saya. Terima kasih. Salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Menarik sekali ini materinya, saya saja sampai terlena ini. Refresh juga sekalian ilmu ya. Jadi maaf kepada para peserta ini tidak bisa melanjutkan pertanyaan. Nanti bisa saja diskusi langsung ya. Boleh, kepada Ibu Dr. Hajah Nur Hafidah ya. Jadi bisa langsung di japri aja beliau begitu. Boleh Bu. Jadi memang hukum acara perdata ini yang paling hati-hati itu adalah pada dasar gugatan ya. Kadang kan ada salah objek, salah subjek ya, yang itu yang sering sekali ya. Jadi ini memang harus ada kiat-kiat dari advokat ini bagaimana tentunya yang namanya mendampingi penggugat atau tergugat itu menginginkan kliennya menang ya kan. Jadi artinya di sini perlu adanya kehati-hatian ya dalam hal meletakkan dasar gugatan ya, kemudian subjek gugatan, kemudian juga objek gugatannya ya, karena biasanya mental salah objek, salah subjek ya, seperti itu. Baik, kita akhiri juga ya, karena waktu juga yang mengakhiri semuanya. Terima kasih kepada peserta, terima kasih kepada Dr. Hajah Nur Hafidah ya, sangat pencerahan sekali ya. Baik ya, kita tutup untuk materi pada hari ini dan kita istirahat dulu ya, isoma. Nanti dilanjutkan pada pukul 13 ya. Pukul 13 itu materinya mengenai menangani perkara perdata. Nah, ini kelanjutannya juga dari materi Ibu Dr. Hajah Nur Hafidah ya. Jadi strategi bagaimana menangani perkara ini oleh Ade Darmawan ya, Sekjen Peradi Bersatu. Silakan kepada Ibu Dr. Hajah Nur Hafidah untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih ya atas pencerahannya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih Bu, sama-sama masih belajar juga kita semua Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga pada para audiens ya. Mohon izin ya, silakan juga kepada peserta untuk isoma ya. Kamu mau jadi seorang advokat? Ikutilah PKPA UPA dan SAPT hanya di Peradi Bersatu. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta.
Ayo mama, mama jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta, dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Ayam hitam telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam